Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajar Yulianti dari SD 19A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah matematika di SD. Pengertian matematika menurut para ahli. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol, mengenai ide daripada mengenai bunyi. Menurut Jansen Marpaung, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangannya, penggunaannya menganut metode deduksi. Menurut Klein, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Sedangkan menurut Suwarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan yang ketat. Menurut James dan James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tertentu. Cara menyelesaikan permasalahan matematika dengan menggunakan salah satu strategi, yaitu dengan menyelesaikan masalah secara mundur atau dari belakang. Masalah rutin umumnya dimulai dari konsep awal dan siswa ditugaskan menyelesaikannya. Lalu bagaimana jika sebaliknya, diberikan jawaban akhirnya untuk mendapatkan nilai-nilai awalnya? Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, siswa dapat menyelesaikannya secara terbalik pula, di mana siswa bergerak mundur ke belakang untuk mendapatkan hasil-hasil awalnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk, dan 10 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama. Berapa piring yang harus disediakan oleh ibu? Alternatif solusinya, masalah di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap piring harus diisi oleh 3 macam buah, yaitu apel, jeruk, dan pisang, dan tidak boleh ada yang tersisa. Seandainya kita membagikannya dalam piring, kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikannya secara terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dengan jumlah yang sama, sehingga diketahui apel sejumlah 10 disajikan dalam 2 dikali 5 piring sama dengan 5 dikali 2 piring. Jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 dikali 5 piring sama dengan 5 dikali 3 piring. Pisang sejumlah 20 disajikan dalam
2 kali 10 piring sama dengan 4 kali 5 piring sama dengan 5 kali 4 piring sama dengan 10 kali 2 piring. Karena banyak piring yang sama untuk setiap jenis buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah bahwa harus ada 5 piring yang harus disediakan untuk disajikan. Dan setiap piring harus diisi oleh 2 apel, 3 jeruk, dan 4 pisang. Apakah tahapan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Folia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah tentu saja dapat, karena kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan kita adalah berhadapan dengan masalah-masalah. Bila kita gagal dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus mencoba menyelesaikannya dengan cara yang lain. Contohnya, dengan memecah tujuan. Strategi ini berkaitan dengan pemecahan tujuan umum yang hendak kita capai menjadi suatu atau beberapa tujuan bagian. Tujuan bagian ini yaitu agar dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Demikian penjelasan singkat mengenai pemecahan masalah matematika di SD. Saya Siti Fajar Yulianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.